Anda masih bersama kami dalam Newsroom. Pemirsa, kabar duka menyelimuti tanah air. Presiden ketiga Republik Indonesia Baharudin Yusuf Habibie atau yang akrab disapa B.J. Habibie meninggal dunia Rabu malam setelah melawan penyakit jantung yang dideritanya. Ya, Habibie selama ini dikenal sebagai bapak teknologi karena berhasil membuat Indonesia menciptakan pesawat terbang. Tidak hanya di dunia politik dan teknologi, kisah cinta Habibie dan Ainun juga menjadi inspirasi banyak orang. Presiden ketiga Republik Indonesia Baharudin Yusuf Habibie diantarkan ke tempat peristirahatan terakhirnya di Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis siang. Dua putra Habibie, Ilham Akbar Habibie dan Tareq Kemal Habibie, turut memasukkan jenazah ayahandanya ke liang lahat. Habibie dimakamkan di samping istrinya, Hasri Ainun Besari, yang telah lebih dulu berpulang 9 tahun lalu. Presiden Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara pemakaman B.J. Habibie yang dilakukan secara militer. Presiden mengatakan Indonesia kehilangan putra terbaik, bapak teknologi yang mengharumkan nama bangsa di mancanegara. Apel bersada, saya Presiden Republik Indonesia atas nama negara, bangsa, dan Tentara Nasional Indonesia dengan ini mempersembahkan ke Persada Ibu Pertiwi, jiwa raga dan jasa-jasa almarhum nama Profesor Dr. Haji Baharudin Yusuf Habibie, jabatan Presiden ketiga Republik Indonesia, putra dari Bapak Alwi Abdul Jalil Habibie almarhum, yang telah meninggal dunia demi kepentingan serta keluarga negara dan bangsa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 pukul 18.05 waktu Indonesia bagian Barat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto karena sakit. Saya juga yakin bahwa kalau suatu jodoh pasangan, karena saya yakin bahwa lahir, temu jodohnya dan mati itu ditentukan oleh Tuhan. Selama di dunia kita mengenal cinta sejati. Cinta sejati menyatakan pada tiap pernikahan kalian berdua menjadi suami istri sampai maut memisahkan kalian. Tapi kalau Anda memelihara cintanya itu yang diberikan oleh Allah, sehingga terjadi demikian, apapun terjadi, maut pun tidak bisa memisahkan Anda. Berarti itu bukan cinta sejati lagi. Itu namanya. Hidup Baharudin Yusuf Habibie jauh berubah sejak ditinggal pergi istrinya Hasri Ainun Habibie untuk selama-lamanya 10 Mei 2010 atau 9 tahun lalu. Habibie menyebut Ainun adalah cinta sejati yang telah dipilihkan Tuhan kepadanya. Pertemuan Habibie dan Ainun memang penuh drama, sebab Ainun yang cantik dan seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran banyak pengagumnya. Habibie saat itu jatuh minder karena Habibie meyakini Ainun tidak akan menerima cintanya. Kisah cinta keduanya bahkan diangkat ke layar lebar dengan judul Habibie dan Ainun. Entah kita bisa hidup mudah atau tidak di sana, tapi yang jelas saya akan menjadi suami yang terbaik untuk Ainun. Kita harus mengembangkan industri strategis. Jadi kapan saya bisa menyaksikan penerbangan perdana pesawat? Segera. Akhirnya mimpimu tercapai, membuat truk terbang untuk bangsa. Selain
Selain kisah cintanya, Habibie juga dikenal dengan otaknya yang cemerlang. Habibie lama berkarir sebagai ilmuwan di Jerman. Setelah pulang ke Indonesia tahun 1973, Habibie memegang sejumlah jabatan penting di Indonesia, termasuk menjabat Menteri Negara Riset dan Teknologi. Gerakannya saat menjadi Menristek, Indonesia dapat memproduksi pesawat terbang sendiri. Habibie pun menghasilkan penemuan penting yaitu crack progression theory alias teori Habibie. Habibie kemudian disebut Mr. Crack setelah menemukan teori ini. Habibie kemudian diangkat menjadi presiden ketiga, menggantikan Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun pada Mei 1998. Pemerintahan Habibie mengawalinya dengan sangat berat karena harus menghadapi krisis ekonomi yang begitu parah. Namun, dalam kurun waktu 2 tahun, Habibie sukses menempatkan rupiah dari Rp16.000 kembali turun menjadi Rp6.500. Habibie juga menjadi sosok penting dalam perjalanan demokrasi dengan diselenggarakannya pemilu pertama pada era reformasi tahun 1999. Namun, akibat persoalan referendum Timor Timur yang berakibat lepasnya provinsi itu menjadi sebuah negara, Habibie dilengserkan dari jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Habibie sangat singkat menjadi presiden 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Tim Liputan JAK TV.